Colors dimanapun berada hari ini. Sebuah kesukacitaan yang besar buat saya boleh menyapa saudara. Sebab saya percaya hari ini antusiasme Colors untuk menyaksikan Sapaan Gembala malam hari ini menjadi sebuah endurance yang baru, menjadi sebuah tenaga yang baru buat kami para pelayan Tuhan. Karena kenapa? Karena saya rasa kita sudah berjalan bulan yang keempat. Bukan waktu yang mudah, bukan waktu yang sebentar untuk tiap hari menyapa saudara. Tapi kalau saudara ada dan saudara selalu semangat, itu mengembalikan semangat kami. Nah, malam hari ini kita ditemani oleh hambanya Pak Pendeta Sucipto. Pak Pendeta Sucipto inilah salah satu hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Hampir berapa tahun di Cikampek? 30 tahun ada? Ada ya, dari gereja dibangun sih tahun 90 ya. Jadi beliau adalah salah satu orang yang menopang pelayanan ketika papi saya masih menjadi gembala di sini, dan beliau adalah salah satu yang mengikuti perkembangan pembangunan gereja tahun 90-an. Jadi hari ini bukti kesetiaan Tuhan mau mengurapi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Namun sebelum kita bercakap-cakap, berbincang-bincang, kita mau dengarkan sebuah pujian yang dinyanyikan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Iren Patricia. Tuhan memberkati kita semua. Dengar pujian ini pasti menguatkan dan meneguhkan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah
organ jiwa kita ya yang diciptakan oleh Pak Pendeta Bambang Irawan kalau nggak salah namanya. Saya kenal beliau, teman kita di FB juga. Terima kasih buat lagu-lagu yang diciptakan dengan hati yang menyentuh Allah. Nah, malam hari ini selamat malam Pak Pendeta Sucipto. Malam Pak Gem. Mic-nya udah oke? Oke. Ya. Oke. Ya, malam hari ini kita akan bahas satu tema tentang lakukanlah saja. Just do it. Hari ini kita butuh Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang percaya, yang memiliki namanya instant obedient. Ketaatan yang segera, artinya lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kita akan bahas tema ini menjadi sebuah motivasi buat kita, mendorong kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, gimana Pak menurut Pak Pendeta Sucipto pemaparan tentang just do it atau lakukanlah itu? Ya, selamat malam kalau dimanapun saudara-saudara berada, dan juga bagi siapapun yang menonton tayangan ini yang menjadi nutrisi bagi rohani saudara-saudara sekalian. Ya, tema ini memang lakukan sekarang gitu kan. Lakukan, just do it now, Just do ya. it now gitu. Karena ini berkaitan dengan seringkali kehidupan kekristenan kita, kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu merasa saya nggak dapat mujizat, saya nggak dapat apapun gitu ya. Seolah-olah bertahun-tahun dia ikut ibadah, ikut gereja, kok saya gini-gini aja gitu. Padahal kita tahu firman Tuhan, janji firman Tuhan itu luar biasa bagi hidup anak-anak yang bahkan berkat Allah kan ada buat kita. Tetapi masalahnya kenapa ini nggak nyampe gitu? Kenapa itu nggak nyampe dalam kehidupan kita? Kita tidak bisa merasakan. Karena masalahnya adalah kita sering kali menunda. Menunda ya. Ya, menunda apa yang Tuhan sudah perintahkan buat kita. Mungkin dalam pergumulan kita, dalam kita berdoa, Tuhan sudah berikan berkata, lakukan. Tetapi kita seringkali Berpikir ulang ya. berpikir ulang. Makanya saya katakan yang terakhir itu sekarang itu hari ini juga jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Karena Tuhan tuh tidak ingin kita menunda-nunda. Ya, seperti Pak Gembala sering pernah khotbahkan soal spontanitas kan ya, yang kita seperti ini contoh-contoh di firman Tuhan, janda di Sarfat ketika dia disuruh, Dia lakukan segera ya. walaupun dia menggerutu sedikit, dia lakukan. Dan juga Simon ya, waktu Simon. disuruh lebarkan jala, walaupun dia secara Fisik capek ya. capek atau dia merasa tapi aku lakukan karena Tuhan gitu. Nah, ini yang harus menjadi kekuatan kita, patokan kita untuk melakukannya sekarang. Ya, dengar Colors di hari ini. Luar biasa sekali Pak Pendeta Sucipto mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi orang-orang yang melakukan ketaatan kita sekarang. Kenapa? Karena ketika kita menunda, kita memberi kesempatan untuk iblis mencuri ketaatan kita dengan apa? Pertimbangan manusiawi kita. Sebab saya percaya yang namanya ketaatan pasti nggak enak buat daging ya. Nah, oleh sebab itu mungkin Pak Pendeta Sucipto lebih bisa mempertajam kepada Colors supaya mereka ngerti ketika Tuhan bicara ketaatan itu ketaatan yang segera gitu ya. Iya. Ya, sering kali kita, makanya saya katakan kita harus melakukannya sekarang. Sekarang ya. Karena yang seperti Pak Gembala bilang, kadang-kadang pemikiran-pemikiran itu ketika kita tidak lakukan, itu ada pemikiran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 yang membuat kita ragu. Nah, itu akhirnya kita tidak melakukannya. Ya, kita melihatlah pengalaman kita selama bergereja kan, kita seperti kata tanda kutip kita nekat, tapi kita melakukannya. Apapun yang kita lakukan sekarang, akhirnya Tuhan memang kalau suruh perintah Tuhan, percayalah, kita akan diberi kekuatan, diberikan orang-orang yang membantu kita, diberi hikmat untuk melakukannya. Sehingga kita kadang ketika kita melakukannya, awalnya kita mungkin setengah ragu, tapi kita taat, ayo lakukan. Pada akhirnya kita melihat luar biasa. Kesempatan itu, saya bilang kesempatan kita untuk melakukan itu hanya satu kali peluang emas sebetulnya. Yang lain tuh peluangnya perak, perunggu gitu ya. Jadi Tuhan ingin kita melakukannya segera, melakukannya sekarang, lakukan supaya dia tahu
mungkin kita yang tadi saya katakan pemikiran 1, 2, 3, 4 itu yang menghambat. Menghambat, Makanya banyak anak Tuhan yang udah bertahun-tahun merasa, oh, kok saya begini-gini aja. Ya itu. Karena nggak segera melakukan Nah, kehendak Allah ya. Ya seperti melakukannya karena kita tahu dalam firman Tuhan ada musim-musimnya, ya kan? Jangan sampai kalau kita ada Kairosnya kalau kairos itu ya, momentum. ketika momentum lah ya, momentumnya Tuhan untuk kita menabur, mari kita menabur apapun yang terjadi, jangan ditunda, jangan sampai ketika musim berganti, musim menuai, kita baru menabur. Baru Nah, menabur. akhirnya Nggak pas waktunya ya. kita marah, kita kesel, kita bahkan mungkin seujun lah ya, atau sama Tuhan. Gimana sih? Ya salah kita. Tuhan sudah berikan, yuk sekarang waktunya menabur, ya menabur. Waktunya menuai, ya menuai. Jangan sampai salah musim gitu. Itu yang, makanya dari pertimbangan itu kita harus lakukan segera. Sekarang ya. juga. Jangan pikir ABCD-nya lah. Ya, saya teringat dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Pendeta Sucipto mengenai janda yang memberi persembahan 2 peser itu. Iya betul. Alkitab catat, janda ini bukan meletakkan persembahan itu di dalam kotak, tetapi melemparkannya. Artinya apa? Janda ini berpikir inilah uang sisa hidup dia. Kalau dia biarkan pikirannya kembali menimbang, akal sehatnya kembali menimbang, maka dia tidak akan taat. Maka ketika dia mau taat, dia harus melemparkannya. Artinya hari ini yang Tuhan mau adalah ketaatan yang segera. Makanya Tuhan bilang janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memberi persembahan. Kenapa? Karena dia memberi kekurangannya. Bayangkan orang yang hanya punya 2 peser, dia persembahkan kepada Tuhan dan dia lakukan dengan segera. Nah sekarang mungkin pesan kepada callers bagaimana caranya kita bisa taat supaya kita segera melakukannya. Mungkin ada tips-tips yang bisa disampaikan oleh Pak Pendeta Sucipto bagi callers untuk bagaimana menjadi orang yang bisa taat dengan segera. Ya, baik. Ya ini saya dari pengalaman pribadi gitu ya. Ketika, ya ini cerita tadi Pak Gembala bilang pembangun gereja kan. Saya jadi teringat. Waktu itu situasinya memang tidak memungkinkan lah ya. Ya, saya pun nggak berpengalaman untuk membangun waktu itu, tetapi ketika berdoa, bergumul, Tuhan bilang, kamu lakukan bersama tim. Saya bilang, saya nggak bisa apa-apa, Tuhan. Pokoknya lakukan aja, lihat nanti bagaimana gitu. Jadi bagi saudara-saudara caller yang dimanapun berada, ketika kita sudah menerima janji firman Tuhan dalam hidup kita, mari kita action. Jangan ragu-ragu lagi, percaya Kak, percayakan kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan itu, lakukan sekarang. Jangan nunggu besok, jangan nunggu lain waktu, karena itu kesempatan akan hilang. Mari kita lakukan. Oleh karena itu, kita lakukan sekarang itu, lihatlah. Ketika Tuhan suruh, pasti kita akan melihat banyak hal, mujizat akan terjadi, hal apapun yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi syaratnya jangan suka tunda-tunda. Jangan suka menunda-nunda ya. Karena ketika bergeraklah. Ya apa istilahnya kalau saya nggak nothing tulus lah. Apapun lakukan. Lakukan ya. Ya ketika gitu Tuhan akan lengkapi. Itu dengan catatan kita diperintahkan Tuhan, Amen. bukan atas kedagingan kita. Ya. Nah itu masalahnya seringkali seperti itu Pak. Ya saya punya pengalaman waktu satu saat saya tidur pagi bangun, saya ngimpi koko saya jatuh dari beca, mukanya berdarah, lalu saya bangun ada dorongan yang kuat tuh, berdoa buat kakakmu, berdoa, maka saya berdoa. Setelah berdoa saya telepon dan memang itu si Korifak tuh masuk rumah sakit. Jadi artinya kadangkala kita belajar untuk taat segera, salah satunya ketika kita berdoa. Ketika Tuhan ingatkan seseorang dalam benak pikiran kita, lakukan langsung doakan mereka. Kenapa? Mungkin mereka hari itu sedang membutuhkan doa kita. Betul. Ya. Dan ketika kita berdoa, maka doa kita sangat menopang mereka. Itu pengalaman pribadi saya ketika satu saat saya ngimpi, koko saya jatuh dari beca, mukanya berdarah, lalu Tuhan kasih dorongan untuk berdoa dan saya berdoa. Dan betul setelah saya berdoa saya telepon dia sedang di rumah sakit. Artinya mungkin ya, kalau seandainya tidak berdoa ada sesuatu yang buruk yang terjadi ya. Jadi hari ini saya mau kita semua jemaat Tuhan, callers, seperti yang diajarkan oleh Pak Pendeta Sucipto hari ini, jangan pernah menunda ketaatan kita. Ya,
Contoh tadi dijelaskan di janda di Sarfat, dia langsung segera melakukan apa yang diperintahkan. Dan saya percaya inilah cara Tuhan melatih kedagingan kita untuk ditaklukkan. Kenapa? Ketaatan itu tidak pernah ada yang nyaman. Ya. Ya, selalu ketaatan itu menguliti kedagingan kita. Yes. Nah, selain kita untuk tidak menunda, kira-kira apa yang harus kita kerjakan untuk supaya kita segera bisa taat kepada Tuhan? Ya, supaya kita, ya itulah saya bilang balik lagi ketaatan. Dan juga cerita tadi, seringkali ini pengalaman saya juga pribadi, ketika ada yang sakit ya, banyak terjadi ketika ada yang sakit, kita menunda untuk mendoakan mereka. Akhirnya Mati duluan. mati penyesalan. Ya itu, akhirnya penyesalan yang Iya. terjadi. Oleh karena itu saya bilang kepada mereka-mereka, banyak ketemu dengan jemaat, kalau memang itu Iya. lakukan aja. Iya. Musuhmu apa, lakukan, berdoa. Saya pernah begitu. Ya. Ada yang sakit, masih besok, masih buru Iya, banget. itu terjadi. Seperti ada apa yang kemarin meninggal ya. Itu saudara itu bilang, yuk antar aku ke dokter, katanya gitu. Aku udah nggak enak, gitu. Waktu itu mungkin ke Bandung atau apa. Ternyata dia bilang, aku capek bro, gitu aja. Jadi nggak, akhirnya besoknya innalillahi, meninggal dunia. Saya bilang penyesalan itu kan belakangan. Iya. Mari saya bilang. Kalau depan bukan penyesalan, pendaftaran. Nah, makanya, mari saudara-saudaraku dikasih Tuhan, janji firman Tuhan udah luar biasa ya. Dibutuhkan aksi kita, untuk kepekaan kita untuk melakukan. Nah, ketika kita melatih itu semua, pasti pertama mungkin agak melenceng lah ya sedikit, tapi makin lama kita akan menjadi Tajam ya. tajam dan kita tahu, oh ini Tuhan, mana ini, mana ini. Jadi seperti itulah. Jadi mari lakukan sekarang, apapun itu. Mau berdoa untuk orang, mau menjenguk orang, ya seperti kita kadang-kadang, saya secara bercanda kepada jemaat itu, sering ngomong, hamba Tuhan enak ya, katanya. Ya kan tinggal begini, saya bilang, yuk kita tukeran. Jemaat saya bilang, enaknya, nggak enaknya gini, saya bilang. Ketika kita tidur jam 12, seperti Pak Agam tadi, jam 2 dibangunin Tuhan, ingetin seseorang, doakan. Nah, capek Tuhan, capek. Akhirnya, ya seperti, dia bilang, ini pasti ketika kita peka dan ketaat kita akan lakukan, dan Tuhan benar ketika pagi-pagi kita tolongkan, kenapa kamu? Oh ini. Pasti. Itulah sesuatu yang saya bilang, firman itu, janji firman harus kita lakukan, supaya kita semakin peka dan semakin taat, semakin dahsyat dalam firman Mantap. Tuhan. Ya, gitu. saya dapat poin yang kedua hari ini, kekasih-kasih Tuhan, kenapa kita harus punya instant obedient, ketaatan yang segera, karena ternyata ini melatih feeling, melatih kepekaan kita, melatih ketajaman kita, mengelatih keintiman kita dengan Tuhan. Saya percaya semakin saudara intim dengan Tuhan, kepekaan kita semakin tajam. Dan ketika kepekaan semakin tajam, kita bisa memahami apa mau Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu maka Kolors hari ini, sebagaimana yang dipaparkan dengan sangat gamblang dan jelas oleh Pak Pendeta Sucipto atau Koyong ini, hari ini jangan pernah tunda untuk bertobat esok hari. Betul. Jangan pernah tunda apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Sebab ketika Tuhan perintahkan, maka itu adalah waktu yang terbaik. Bukan Betul. begitu Koyong ya? Oleh sebab itu mungkin Koyong bisa memberikan pernyataan-pernyataan terakhir sebelum kita berdoa dan memberikan pengumuman kepada jemaat. Ya, baik, Kolors dimanapun, memang ini kita harus latih dan kita harus peka. Banyak firman Tuhan dikatakan ketika engkau mau bertobat ya bertobat gitu loh ya. Jadi jangan tunda, karena kalau engkau tunda engkau akan menyesal pada akhirnya. Oleh karena itu semangat terus, belajar dari kesalahan-kesalahan itu akan menimbulkan kita menjadi orang yang luar biasa. Jadi apapun janji firman Tuhan kita harus eksekusi. Kita, ya dengan tindakan, bukan dengan omongan atau dalam pemikiran. Jangan engkau tunda, karena pemikiran-pemikiran berikutnya akan menolak segala-galanya. Itu saja yang saya sampaikan secara gamblangnya supaya bisa itu. Jadi sekali lagi hari ini sebuah pemberitaan firman yang menguatkan kita hari ini, Tuhan itu senang kepada anak-anaknya yang memiliki ketaatan segera. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan itu Allah yang sangat berimprovisasi. Artinya apa? Kadang-kadang Tuhan itu ketika mau belok kiri, dia langsung otomatis belok kiri. Dan kita harus mengikuti perkembangannya.
Nah, ketika kita taat, lakukan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, mungkin kata kalau Pak Pendeta Sucipto bilang, kita mungkin 1-2 kali punya kesalahan lakukan. Ya, tapi jangan berhenti. Kenapa? Karena itu akan mempertajam kepekaan kita kepada Tuhan. Semakin kita tajam, maka saya percaya semakin mudah Tuhan bawa kita ke tempat-tempat di mana Tuhan kehendaki kita ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu hari ini saya mau sampaikan kepada kita, taatlah segera. Apa yang Tuhan perintahkan hari ini, yang kau dengar dari firman Tuhan, yang Tuhan taruh dalam hatimu, lakukan segera. Amen. Kalau Tuhan perintahkan kau berbuat baik, jangan tunggu besok. Ya. Ketika kau bisa lakukan hari ini, lakukan hari ini. Sebab kenapa? Kairos Tuhan bisa terlewati kalau kita menunda, ya. Betul. Oleh sebab itu maka saya bilang hari ini, kasih Tuhan untuk saudara mempertajam kepekaan saudara dengan Tuhan, salah satunya kita punya ketaatan yang segera, ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu mengajar kami hari ini untuk terus berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Banyak perkara yang kami tidak mengerti, tetapi yang Tuhan tahu, yang kami mengerti, Tuhan mau kami melakukan ketaatan kami dengan segera kepada Tuhan. Kami belajar untuk tidak menunda, sebab ketika Tuhan menyatakan kehendak-Mu, itulah kairosnya Tuhan, itulah waktunya Tuhan yang harus kami eksekusi. Oleh sebab Tuhan, gereja-Mu di tempat ini, Kolorsua, semua diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan dengan segera. Supaya Tuhan disenangkan dan kami melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dan kami mengalami kepekaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap kolors dimanapun mereka berada dalam anugerah, kebajikan dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai mereka semua. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, jangan lupa saudara-saudara yang terkasih, tatap muka dalam ibadah kita sudah kita mulai tanggal 5 kemarin. Jadi minggu besok kita akan berjumpa kembali dengan ibadah tatap muka. Tapi sekali lagi dengan kerendahan hati, saya mohon yang pertama adalah mendaftar. Kenapa harus mendaftar ibadah gereja? Karena kondisi hari ini gereja ada pembatasan jemaat yang hadir. Karena apa? Karena ada physical distancing. Jadi gereja akan diberikan jarak untuk bisa hadir. Nah, oleh sebab itu gereja kapasitasnya jadi lebih minim. Gereja hanya 50 atau 60 orang dari 230 kapasitas tempat duduk. Nah, karena nggak memadai inilah kita perlu hadir untuk daftar supaya kita memastikan saudara mendapatkan kursi untuk duduk, ya. Seandainya nanti jemaat masih banyak yang belum mendapatkan tempat untuk ibadah, slot untuk ibadah, kita akan buka ibadah lagi. Karena kita masih kosong jam 11 siang, jam 12 siang, jam 6 sore, ada banyak yang kita bisa buat sehingga semua jemaat dapat terakomodir dalam ibadah. Yang kedua, saya mohon maaf kalau minggu kemarin masih ada orang yang tidak menggunakan masker, maka minggu ini yang tidak menggunakan masker akan disuruh ambil masker atau beli masker, sebab ternyata toko di depan gereja ada juga yang jual masker. Kenapa? Karena kita kemungkinan besar mendadak sekali mungkin orang-orang gugus depan COVID-19 bisa saja datang untuk ngecek kesiapan kita. Dan kalau kita nggak siap melakukan protokoler seperti ini, bermasalah buat gereja nantinya. Jadi kita harapkan ada hal yang seperti itu. Apa protokoler itu? Yang pertama cuci tangan, yang kedua masker, yang ketiga nggak boleh bersentuhan, yang keempat setelah pulang pun cuci tangan. Ya, jadi termogan juga. Nanti setiap saudara akan di-scan temperatur tubuh yang diperbolehkan hanya 37 sampai 37,3. Kalau 37,4, 5, saudara sebaiknya beribadah di rumah. Sebab kenapa? Di rumah pun saudara masih bisa beribadah karena kami melayani saudara lewat live streaming baik jam 7, 10 maupun 5 sore. Ya, jadi saudara segera yang sudah mendaftar, pastikan nama-nama saudara ada di grup WA. Jadi setiap ibadah saya bikinkan grup WA untuk memastikan orang-orang ini adalah orang-orang yang terhubung dengan kita semua, ya. Jangan lupa, jangan lelah, tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.